Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Adlina Fadila, NPM 043, Angkatan 2017 dari SIF A. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengadaan obat di apotek yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Supply. Konten yang akan dibawakan hari ini yaitu ada definisi, tujuan dan prinsip pengadaan obat, siklus pengadaan obat dan persyaratan pemasok, juga cara pembayarannya. Untuk definisi itu sendiri, bahwa pengadaan merupakan pembelian obat jadi langsung atau dengan cara produksi, bisa juga disebut dengan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan yang didapatkan dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor atau PBF, pedagang besar farmasi. Dalam proses pengadaan obat ini, ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan, yaitu kualitas, pengadaan obat-obat steril dan non-steril, juga jangka waktu pembelian. Berikut merupakan tujuan dan prinsip pengadaan obat, di mana secara garis besar tujuan prinsipnya itu harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan harga yang optimal. Untuk tujuannya itu adalah mendapatkan stok sediaan farmasi dengan harga yang layak, pengiriman barang menjadi lebih tepat waktu, proses tidak memerlukan tenaga, serta tidak membutuhkan waktu yang berlebihan, dan tersedianya obat dan kebutuhan kesehatan lainnya dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Untuk prinsipnya yaitu mutu obat lebih terjamin, pengadaan obat dilakukan secara efisien, menerapkan konsepsi obat esensial generik, dan pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Untuk siklus pengadaan obat itu ada 11 tahap, yaitu pertama menentukan kuantitas yang dibutuhkan, yang kedua penyesuaian kebutuhan dan dana, yang ketiga pilih metode pengadaan, lalu ada pemilihan supplier, penentuan syarat kontrak, monitor status pesanan, penerimaan dan pemeriksaan, pembayaran, distribusi obat, mengumpulkan informasi konsumsi, dan evaluasi seleksi obat. Lalu perhitungan jumlah stok ada 4 tahapan. Yang pertama disesuaikan dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya, sesuaikan dengan kebutuhan evaluasi yang real, persediaan harus selalu diperhatikan, dan memperhatikan kapasitas gudang. Berikut merupakan persyaratan pemasok, itu ada 4. Jadi yang pertama memiliki izin PBF atau pedagang besar farmasi, lalu PBF memiliki dukungan industri farmasi bersertifikat CPOB, PBF juga memiliki reputasi yang baik dalam proses pengadaan, dan apoteker atau pemilik yang merupakan penanggung jawab PBF tidak sedang dalam proses pengadilan. Berikut merupakan kriteria obat dan pembekalan kesehatan. Ada 4 kriteria. Jadi yang pertama telah memiliki izin edar atau nomor registrasi. Yang kedua, batas kadaluarsa pada saat diterima minimal 24 bulan. Lalu vaksin dan preparat biologis, ketentuan kadaluarsa diatur tersendiri, dan obat diproduksi oleh industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB. Lalu untuk waktu pengadaan obat itu ada 3. Jadi pertama itu adalah pembelian tahunan atau annual purchasing, pembelian dengan selang 1 tahun. Yang kedua ada pembelian terjadwal atau schedule, itu pembelian dengan selang waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Lalu ada pembelian setiap bulan, di mana pembelian ini saat obat mengalami kekurangan. Lalu ada waktu pengadaan obat dan kedatangan obat. Jadi ada 2 kriteria. Yang pertama itu ditetapkan berdasarkan hasil analisa dari data. Jadi ada sisa stok dengan memperhatikan waktu, jumlah obat yang akan diterima sampai dengan akhir tahun, kapasitas sarana penyimpanan, dan waktu tunggu. Untuk kriteria kedua yaitu pemantauan dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan nama obat, satuan kemasan, jumlah obat diadakan, obat yang sudah diterima, dan obat-obat yang belum diterima. Berikut merupakan metode pengadaan dan cara pembeliannya. Jadi cara pembeliannya itu ada 4. Ada tender terbuka, terbatas, pembelian dengan tawar-menawar atau negosiasi, dan pembelian secara langsung. Untuk yang tender terbuka, ini biasanya melibatkan semua supplier yang tertarik, berlaku untuk semua rekan yang terdaftar, dan pelaksanaannya biasanya memerlukan waktu yang lama. Untuk tender terbatas, biasanya partisipasi pada supplier itu terbatas. Jadi hanya beberapa yang sudah terdaftar saja di pemerintah atau yang telah memenuhi persyaratan. Untuk yang negosiasi itu lebih kayak proses pendekatan, dan biasanya membeli dalam jumlah yang sedikit dan harga yang terbilang rendah. Kalau misalnya untuk pembelian langsung, dapat melakukan pembelian secara langsung pada supplier, dan kondisi dipilih berdasarkan barang-barang yang emergensi saja, dan sisanya bisa langsung dilihat di poster. Lalu ada 3 jenis pembayaran, ada konsinyasi, COD atau cash and delivery, sama kredit. Untuk konsinyasi
ini bentuk kerjasama antara apotek atau perusahaan dengan distributor, dengan cara jadi distributornya itu menitipkan produknya, misalnya kayak obat baru, suplemen, atau herbal. Kalau cash on delivery itu pembayaran dilakukan secara tunai pada saat pesanan tiba dan pembayaran dilakukan melalui kurir yang mengantar barang. Untuk kredit itu melakukan pembayaran kembali dengan jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, biasanya dalam kurun waktu 21 hari. Untuk pemeriksaannya, masing-masing jenis obat beda pemeriksaan. Kalau untuk tablet dan tablet salut, biasanya dari sisi kemasan, label, bentuk fisik, warna, bau, dan rasa. Untuk yang cairan, itu biasanya kemasan juga, kejernihan, homogenitas, warna, dan bau. Untuk salep, biasanya kemasan, homogen, warna, dan konsistensi. Kalau injeksi itu ada kejernihan, homogenitas, dan warna. Sirup kering itu ada warna, bau, sama penggumpalan, juga kemasan, label. Dan suppositoria itu ada warna, juga konsistensi. Sisanya semuanya adalah kemasan dan label, itu wajib di masing-masing jenis sediaan. Sekian materi pengadaan obat di apotek. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.